Pandemi COVID-19 saat ini sangat erat kaitannya dengan sejumlah pandemi yang terjadi berabad-abad yang lalu. Contohnya pandemi flu Spanyol di tahun 1918 yang berhasil menelan hampir 50 juta nyawa. Flu Asia di tahun 1957. Flu Hong Kong di tahun 1968. Saat itu korban flu Asia dan flu Hong Kong mencapai hampir 40 juta dari seluruh dunia. Di tahun selanjutnya, dunia berkali-kali harus berhadapan dengan serangkaian berbagai penyakit, seperti virus Nipah di tahun 1998, West Nile Fever di tahun 2002, flu burung di tahun 2003, hingga flu babi di tahun 2009. Namun, serangan tak berhenti sampai di situ. Tepatnya di tahun 2012 muncul varian baru virus MERS, Ebola di tahun 2014, Zika di tahun 2015, Rift Valley Fever di tahun 2016, sampai COVID-19 saat ini. Rentetan sejarah penyakit ini berkaitan erat dengan zoonosis. Zoonosis merupakan penyakit atau infeksi yang ditularkan secara alamiah antara hewan vertebrata dan manusia. Berdasarkan data, terdapat sekitar hampir 60% infeksi pada manusia berasal dari hewan, dan 75% munculnya penyakit infeksi baru pada manusia dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penelitian telah membuktikan bahwa Ebola menyebar dari kera dan kelelawar di Kongo, SARS dari musang dan kelelawar di Cina, MERS dari unta dan kelelawar di Arab Saudi, dan Nipah dari babi dan kelelawar di Malaysia. Begitu juga flu babi berasal dari suatu peternakan babi di Meksiko, dan flu burung dari unggas di Hong Kong, sebelum akhirnya menular ke manusia. Selain itu, beberapa penyakit membutuhkan vektor sebelum dapat ditularkan. Seperti West Nile Fever menular dari burung melalui nyamuk di Uganda. Zika menular dari kera melalui nyamuk di Uganda. Dan Rift Valley Fever menular dari ternak melalui nyamuk di Kenya, sebelum akhirnya menular ke manusia. Sedangkan virus COVID-19 sendiri menurut peneliti merupakan produk alami seleksi evolusi yang bersumber dari kelelawar sebelum akhirnya menular ke manusia. Pertanyaan besar selanjutnya adalah, bagaimana kesemua penyakit tersebut dapat menular dari hewan ke manusia? Faktor pemicu dari kejadian zoonosis dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Pertama, kerusakan lingkungan karena deforestisasi, kebakaran hutan dan illegal logging, dan kehilangan habitat. Hal tersebut mendorong kehidupan satwa liar dan manusia menjadi lebih dekat, memicu pelimpahan patogen dari hewan ke manusia. Ebola, West Nile, Nipah, dan Zika masuk ke dalam kategori ini. Begitu juga ternak yang kontak dengan satwa liar dan menularkan patogen ke manusia seperti Rift Valley Fever. Faktor kedua, budaya mengkonsumsi satwa liar eksotik. Kadang-kadang, daging yang masih mentah bisa menyebarkan patogen baru ke manusia, baik SARS maupun COVID-19, bersumber dari pusat satwa liar di Cina. Kita tahu budaya seperti ini memang tak terbatas hanya di Cina, tapi juga di Afrika dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Faktor ketiga, adanya peternakan intensif yang menyebabkan hubungan antar ternak sangat dekat satu sama lain dan menjadi peluang untuk penyebaran penyakit secara luas. Flu burung dan flu babi keduanya bersumber dari peternakan intensif. Lalu, apa yang harus dilakukan? Hal yang dapat kita lakukan, pertama, menyeimbangkan ekosistem dengan stop merusak lingkungan, deforestasi hutan, dan menyelamatkan keanekaragaman satwa dari kehilangan habitat. Kedua, stop mengkonsumsi satwa liar. Ketiga, mendukung penegakan legislasi yang ketat terhadap pengaturan peternakan intensif.
serta ikut mendukung konsep One Health yang bertujuan untuk mencapai hasil kesehatan global yang lebih baik melalui pemahaman dan pencegahan risiko yang berasal dari keterkaitan antara manusia, hewan, maupun lingkungan. Pandemi akankah terjadi lagi?